pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Firman Tuhan, berkat yang melimpah buat saudara-saudara. Hari ini berkumandang dari ruangan podcast HKBP Setia Mekar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ezra 3 ayat 11. Secara berbalas-balas ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, berbahagialah orang yang mendengarkannya. Itulah firman Tuhan saudara-saudara. Menyangkut firman Tuhan ini, mari kita dengarkan pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih untuk firman yang telah dibacakan. Saya memiliki pertanyaan. Mengapa pembangunan rumah ibadah begitu sentral dan prioritas dalam kehidupan umat Allah? Mohon penjelasannya, Amang. Sudah lewat, umat menjadi tawanan di Babel. Dan pada saat itu, Babel dikalahkan oleh Persia, sehingga Raja Persia mengeluarkan maklumat seluruh umat Tuhan yang ada di Babel, di pembuangan itu, diperbolehkan kembali ke kampung halamannya, ke Yerusalem dan sekitarnya. Demikianlah umat Tuhan kembali. Saudara tahu, begitu rindu mereka untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Mereka bersemangat membangun itu, dan pada saat itu, seperti yang kita dengarkan dari firman Tuhan, imam yang terlibat di dalam ibadah, juga umat bersama-sama menunjukkan sukacita mereka. Itu sebabnya saudara-saudara, kita mendengarkan tadi firman Tuhan yang sudah dibacakan. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Saudara, bernyanyi, bersyukur, memuji Tuhan, berbalas-balasan, ini memperlihatkan sebuah kebersamaan, kerinduan bersama untuk membangun bait suci, dan berbalas-balasan memperdengarkan sebuah keindahan, memperlihatkan sebuah harmoni. Ternyata saudara, kerinduan untuk rumah ibadat menuntut kebersamaan, dan kebersamaan untuk mengerjakannya, untuk membangunnya, haruslah sebuah kebersamaan yang membangun harmoni, keindahan. Saudara-saudaraku, itu sebabnya pujian mereka berkata,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, karena Tuhan itu baik bagi umat Israel. Di balik pujian ini, mereka mengakui dulu mereka dipilih oleh Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dan memimpin mereka di sepanjang perjalanan sejarah hidup mereka. Walaupun sampai kepada pembuangan, mereka mengakui bahwa peristiwa sejarah yang terjadi, kekalahan Babel, itu ada di dalam kontrol Tuhan, dan itu dipakai Tuhan menjadi kesempatan bagi umat untuk kembali ke Yerusalem. Dan itu sebabnya mereka mau memperlihatkan syukur itu, pujian itu kepada Tuhan dengan membangun bait suci. Nah, saudara-saudara, kedua hal ini dikaitkan. Betul membangun bait suci, tapi kebaikan Tuhan memberi kesempatan membangun kembali bait suci. Ini sudah didasari oleh kebaikan Tuhan yang selama ini, yang sejak memilih umat itu menjadi umat pilihan Tuhan. Demikian juga, saudara, di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita hadapi, dan banyak hal yang penting bagi kehidupan kita. Tapi pertama, kita harus mampu menentukan prioritas. Prioritas bagi umat. Begitu sukacitanya kembali, tetapi membangun bait suci sebagai simbol tempat beribadah, tempat Tuhan hadir, dan tempat memuji dan memuliakan Tuhan, itu harus dibangun terlebih dahulu. Dan itulah, saudara, kita lihat prioritas. Dan di dalam kehidupan kita, untuk mengerjakan prioritas itu, juga jangan lupa, harus tetap di dalam perspektif, di dalam konteks bersyukur kepada Tuhan. Karena apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kembangkan dan lakukan pada saat ini, itu tidak terlepas dari kebaikan Tuhan yang sudah bekerja jauh sebelumnya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, marilah kita mengerjakan segala sesuatu didasari ungkapan syukur kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya pribadi. Marilah kita secara bersama-sama, sebagai keluarga, sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, memprioritaskan pembangunan bait suci. Tetapi prioritas membangun bait suci sekarang harus kita maknai, memprioritaskan fungsi bait suci untuk membangun keimanan, untuk membangun kehidupan kita menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah kita rayakan kenaikannya ke surga. Dan Tuhan Allah di dalam Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, di hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus akan membakar hati kita, akan membangkitkan semangat kita, dan akan mengokohkan iman kita untuk tetap bekerja, melakukan yang lebih baik. Dan kita selalu tidak lupa untuk berbahagia. Tuhan memberkati kita. Oke.